aku Cynthia Dwi Krisnawati dari D3 Teknik Informatika kelas D dengan NIM V392-105. TV digitalnya pembayarannya Pak? Dari D3 Informatika juga sama kayak Cynthia. Nomor induk mahasiswa V392-1010. Di sini kami akan menjelaskan infografis tentang energi terbarukan Indonesia kini dan nanti. Dan yang pertama kita akan menuju ke rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ketimpangan akses listrik di Pulau Jawa dan luar. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Cynthia. Pada tahun 2016 masih terdapat 7 juta rumah tangga atau sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Yang kedua, pemenuhan energi di Indonesia yang belum merata. Ketimpangan akses listrik di Pulau Jawa dan di luar Jawa memang cukup tinggi, di mana rasio elektrifikasi DKI Jakarta sudah mencapai hampir 100%, sedangkan di luar Jawa, contohnya di NTT dan Papua, masih 70%. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya akses pada bahan bakar dan akses pada energi. Penduduk Indonesia tidak memiliki akses pada bahan bakar dan menggunakan tungku tradisional untuk memasak. Selain tidak tersedia sepanjang waktu, asap pembakaran tungku ini juga menyebabkan gangguan kesehatan pada ibu dan anak. Di sektor lain, terbatasnya akses energi yang berperan pada terhambatnya perkembangan ekonomi dan pendidikan. Dan selanjutnya kita akan menuju ke latar belakang, yaitu Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi geografis beragam dan penduduk yang tersebar, namun masih menghadapi tantangan pemenuhan energi untuk semua warganya. Yang selanjutnya adalah target pembangunan pembangkit EBT yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Silakan Cynthia. Target pembangunan EBT yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUN, Indonesia memiliki target penggunaan EBT di bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Target ini setara dengan 45,2 GW pembangkit listrik EBT di tahun 2025. Sisanya merupakan kontribusi dari biofuel, biomasa, biogas, dan kolbit metana. Di sektor ketenaga listrikan, Indonesia memiliki tantangan yang besar. Per Maret 2017, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT baru 8,80 GW, hanya 2% terhadap 443 GW total potensi EBT di Indonesia. Dengan target RUN, jenis pembangkit listrik EBT yang harus dibangun adalah sebagai berikut. Di sini ada target pembangunan pembangkit EBT. Yang pertama adalah panas bumi, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7.241 MW. Target tahun 2050 yaitu 17.546 MW. Yang kedua ada air dan mikrohidro, di mana target 2025 yaitu 20.960, target 2050 45.379. Yang ketiga ada jenis pembangkit bioenergi. Targetnya adalah 5.532 pada tahun 2025 dan 26.123 pada tahun 2050. Selanjutnya ada jenis pembangkit surya. Targetnya adalah 6.379 pada tahun 2025 dan 45.000 pada 2050. Selanjutnya ada jenis pembangkit angin. Targetnya adalah 1.807 pada tahun 2025 dan 28.607 pada 2050. Untuk pembangkit EBT lainnya, yaitu pada tahun 2025 sebanyak 3.128 MW dan pada 2050 6.383 MW. Kemudian di sini juga ada kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT menurut data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau DJEBTKE KE SDM, kapasitas pembangkit listrik terpasang dari sumber EBT meningkat 7,9% per tahunnya. Hingga saat ini, pembangkit listrik dari sumber EBT masih didominasi oleh PLTA atau tenaga air dan PLTP tenaga panas bumi. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah juga mengenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga bioenergi, yaitu biogas dan biomasa untuk EBT lain seperti surya dan angin. Pembangkit listrik yang dibangun masih terbatas, termasuk diantaranya PLTS atau tenaga surya, 5 MW di Kupang, NTT, PLTB atau tenaga bayu atau angin, 70 MW di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain itu, listrik penggunaan EBT lain di Indonesia baru mencakup biodiesel di sektor transportasi. Di sini terdapat diagram tentang kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017. Selanjutnya, ada upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT yang akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT. Yang pertama yaitu mendorong skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Yang kedua, penyusunan paket insentif percepatan EBT. Yang ketiga, pemanfaatan pendanaan bilateral dan multilateral. Yang keempat, meningkatkan program dana dan alokasi khusus untuk EBT. Yang kelima, mendorong BUMN sebagai pengembangan. Dan yang terakhir adalah pembangunan industri lokal di bidang teknologi, manufaktur, dan jasa energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari energi terbarukan Indonesia untuk kini dan nanti, yaitu Indonesia memiliki potensi energi bersih dan terbarukan yang tinggi yang dapat digunakan untuk memenuhi penyediaan energi dalam negeri, terutama di daerah yang belum memiliki akses terhadap energi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meliputi sumber energi surya, sumber energi air dan mikrohidro, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, sumber energi gelombang laut, dan sumber energi biomasa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsumsi energi saat ini juga memiliki potensi untuk efisiensi dan konservasi energi. Dan dari data tersebut ada pemerintah menghadapi tantangan. Apa saja yang tantangannya dihadapi pemerintah dalam mengupayakan akses dan pemerataan energi di Indonesia dengan energi terbarukan? Ada beberapa tantangan dalam mengupayakan akses dan pemerataan energi di Indonesia dengan menggunakan energi terbarukan. Dalam proses pemeliharaan dan perawatan, kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus untuk pembangkit listrik energi terbarukan yang dibangun pemerintah pusat dan diserahkan pada pemerintah daerah, pengoperasian dan perawatan tidak berjalan dengan baik, sehingga pembangkit tersebut akhirnya mangkruk atau terbengkalai. Kebijakan dalam negeri saat ini juga dinilai belum kondusif oleh para investor, sehingga mereka kurang berminat untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan. Misalnya minimnya insentif untuk pengembangan dan dinamika perubahan kebijakan yang berubah-ubah. Bagi investor, kebijakan kepastian adalah faktor penting untuk mendapatkan pendanaan bank dan juga perlindungan bisnis dalam jangka panjang. Tantangan lain terkait energi terbarukan adalah sifat beberapa sumber energi terbarukan yang intermittent atau tidak kontinu,
dan tidak dapat ditransportasikan sehingga harus dibangkitkan di lokasi setempat. Sehingga hal ini sebenarnya justru baik untuk melistriki lokasi yang sulit dijangkau jaringan seperti daerah pedesaan. Namun begitu, pemerintah tetap berupaya keras untuk mengejar target pemanfaatan energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Pemerintah saat ini menggenjot pengembangan pembangunan pembangkit listrik dari tenaga energi terbarukan. Beberapa target yang telah dicapai pada tahun 2017 diantaranya adalah peningkatan lebih dari 200 MW kapasitas pembangkit energi listrik di tenaga panas bumi atau PLTP. Pengembangan EBT di Indonesia memang masih berfokus pada panas bumi dan tenaga air. Iklim investasi dan kebijakan keuangan yang ada saat ini belum mendukung untuk pengembangan PLTS. Dengan skala yang kecil dan tersebar, pemerintah dan penyedia layanan ketenaga listrikan juga mempertimbangkan keterbatasan interkoneksi. Lanjut, ya. Kemudian ada juga rekomendasi IESR untuk pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia dengan energi terbarukan. Yang pertama yaitu pemerintah perlu menerapkan kebijakan energi nasional secara konsisten melalui penyusunan rencana pengembangan energi terbarukan, instrumen pengelolaan risiko proyek-proyek energi terbarukan, dan penganggaran yang memadai untuk membangun proyek energi terbarukan off-grid di daerah kritis. Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan evaluasi dalam program pengembangan energi terbarukan sehingga proyek-proyek energi terbarukan mampu dikelola oleh pemerintah secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemerintah perlu lebih aktif melibatkan masyarakat, komunitas, dan pihak swasta untuk menjangkau daerah-daerah yang secara geografis sulit dikelola oleh pemerintah pusat yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016. Peran pemerintah adalah memberikan kemudahan izin dan penguatan kapasitas BUMD dan koperasi masyarakat sebagai pengelola pembangkit listrik skala kecil tersebar. Yang keempat yaitu pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu membuat kebijakan yang menaungi produksi teknologi energi terbarukan dan negeri dan merumuskan kebijakan insentif keuangan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang kelima adalah pemerintah dapat menggunakan pengalihan subsidi energi sebagai sumber pendanaan alternatif yang mendorong pengembangan energi terbarukan. Alokasinya sebesar 10-12% dana hasil pengalihan subsidi setiap tahunnya selama 4 tahun. Untuk instalasi listrik surya atap dapat melistriki hingga 1 juta rumah dengan kapasitas 1 kWp on-grid per rumah. Yang keenam yaitu pembelajaran penyediaan akses energi dengan energi terbarukan yang dilakukan oleh berbagai pihak dan lembaga dapat dikumpulkan untuk dijadikan best practice dan lesson learned untuk duplikasi pemanfaatan energi terbarukan di tempat lain. Yang ketujuh, pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah perlu aktif mendorong masyarakat secara umum untuk memahami energi bersih dan terbarukan serta terlibat dalam pengelolaan program energi terbarukan. Selain itu, di Indonesia ada contoh penggunaan energi terbarukan di tingkat desa atau komunitas. Tri Mumpuni, Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK, telah bekerja sama selama 20 tahun memberdayakan masyarakat desa untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Menurut Tri Mumpuni, model pendekatan top-down yang sering digunakan pemerintah sebaiknya dipasangkan dengan bottom-up approach, di mana masyarakat dilibatkan dan dikembangkan kapasitasnya untuk mengelola PLTMH di desa mereka.
Model pemberdayaan masyarakat ini dinilai sangat penting dan bisa menjadi jawaban masih terbatasnya akses energi di daerah yang sulit terjangkau. Untuk pembangkit listrik mikrohidro atau PLTMH skala kecil misalnya, masyarakat dapat berperan sebagai pemilik modal, operator, dan penerima manfaat. Dengan melibatkan masyarakat, mereka memiliki rasa kepemilikan atas PLTMH. Pengoperasian dan perawatan sepenuhnya dapat dilakukan sendiri dengan training dari para engineer dan listrik dihasilkan dapat dijual ke PLN. Hasil penjualan ini kembali ke masyarakat untuk biaya pendidikan dan peningkatan perekonomian. Sekian presentasi kita tentang infografis energi terbarukan Indonesia untuk kini dan nanti. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.